Mohon maaf baru bisa upload, Mimin kemarinnya lagi sakit. Jangan lupa komen like ya bolo, terima kasih. Bab 4424, Pamer. Pada saat ini, Lin Keting sedikit terjerat, karena perkembangan medan perang para dewa dan iblis tidak lagi sesuai rencana sebelumnya. Binatang guntur yang tiba-tiba muncul, dan pembudidaya iblis yang meninggalkan jejak jiwanya. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak diketahui yang akan terjadi selanjutnya. Jika terus berlanjut, pasti akan ada bahaya. Tetapi jika dia tidak pergi dan kembali seperti ini, Lin Keting tidak tahu bagaimana berbicara, orang-orang di belakangnya mengikutinya. Tuan, saya benar-benar akan dibunuh oleh Anda. Bukankah Anda sudah memberitahu saya bahwa Anda akan membuka jalan bagi saya sejak lama? Lin Keting mengutuk tuannya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia tidak bisa menunjukkan kepanikan yang terlalu besar dan hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, rekan-rekan Tao, jika kalian terus berjalan ke depan, pasti akan sangat berbahaya. Jika kalian tidak mau terus mengambil resiko, maka kita bisa kembali dengan cara yang sama. Lin Keting ingin semua orang mengambil keputusan dan mengatakan bahwa jika mereka tidak mengambil risiko, dia bisa kembali bersama mereka. Semua orang diam. Awalnya aku mengira itu adalah reruntuhan, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di depan. Terlebih lagi, ada seorang penggarap iblis dengan sinar sisa jiwa di depannya. Jelas sekali bahwa penggarap iblis itu adalah seorang yang kuat. Bahkan jika itu adalah gumpalan jiwa yang tersisa, mereka tidak tahu apakah mereka dapat menghadapinya. Tetapi jika mereka tidak pergi, mungkin ada banyak harta karun yang menunggu mereka di depan. Bagaimanapun, ada tebing tulang patah di depan Anda, dan ada kerangka di mana-mana. Kerangka ini pada dasarnya adalah makhluk abadi dan iblis yang mati selama perang antara dewa dan iblis. Manakah dari makhluk abadi dan iblis berikut yang memiliki beberapa senjata ajaib di tangan mereka? Semua orang sudah mati, dan senjata ajaib serta senjata ajaib itu pasti tertinggal di medan perang antara dewa dan iblis ini. Semua orang bingung saat ini, apakah harus pergi atau kembali. Ji Yun, Nona Zhu, ayo pergi. Dev memahami pikiran Lin Keting, jadi dia memanggil Ji Yun dan Zhu Qingxiu, dan mereka berjalan maju sendirian. Dengan medan pertempuran antara dewa dan iblis, pasti ada senjata dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Saya tidak tahu apakah tas penyimpanan yang saya bawa cukup. Seperti kata pepatah, pemberani akan mati kelaparan karena kelaparan. Saya lebih memilih mati kelaparan daripada mati kelaparan. Dev berkata dengan keras sambil berjalan. Rekan Tao, tolong bawa aku bersamamu. Setidaknya aku masih memiliki kekuatan, dan kekuatanku belum ditekan. Melihat Dev terus bergerak maju, Thunder Beast segera menyusul dan berkata. Binatang petir telah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak berani maju, karena takut menghadapi bahaya apapun. Sekarang Dev menemaninya, saya merasa lebih nyaman, lagi pula, Dev masih memiliki kilin api dan binatang penelan langit. Meskipun kedua makhluk kecil ini mungkin terlihat kecil, kekuatan mereka tidak lemah. Melihat binatang petir itu juga akan mengikuti Dev, semua orang yang masih ragu-ragu segera mengejarnya. Rekan Tao, tunggu sebentar, kami akan bergabung denganmu. Ya, bersama-sama kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini meskipun kita mati. Ayo bekerja keras, kita sudah sampai di sini. Semua biksu menyusul Dev dan ingin mengikutinya. Saat ini, hanya Lin Keting yang dibiarkan berdiri sendirian, menatap punggung Dev dengan bingung. Dia ingin memarahi Dev saat ini. Jika bukan karena Dev, mungkin semua orang akan kembali dengan cara yang sama. Faktanya, Dev juga diam-diam melihat Lin Keting saat ini. Yang paling diinginkan Dev adalah membiarkan Lin Keting mengikuti. Bagaimanapun, Lin Keting memiliki rune yang sangat kuat di tangannya. Dan Lin Keting juga mengetahui tempat ini dan dapat membantu sampai batas tertentu. Adapun para beku, mereka telah menekan kekuatan mereka dan menjadi manusia biasa. Tidak ada gunanya mengikutinya. Terlihat Lin Keting tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan Dev juga sedikit cemas. Tunggu aku. Karena semua orang ingin maju, maka aku akan mengikutinya. Lin Keting akhirnya mengertakkan gigi dan mengejar Dev dan yang lainnya. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Bab 4425, jangan gugup. Tebing tulang patah. Semua orang berdiri di tepi tebing, memandangi tebing tak berdasar, dan mereka ingin mati. Bukankah dikatakan ini adalah tebing yang terbentuk dari pertemuan dua benua? Bagaimana bisa terjadi kesenjangan sebesar itu? Sejauh mata telanjang bisa melihat, gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Seluruh benua sepertinya terpotong langsung di sini. Kegelapan di depan sepertinya adalah akhir. Seseorang mengeluh tanpa daya. Sekarang kekuatan semua orang telah ditekan, mereka hanyalah orang biasa. Siapa yang berani melompat langsung tanpa hancur berkeping-keping? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah sana, ini adalah area yang tidak diketahui. Aku bisa menjatuhkanmu. Pada saat ini, binatang petir itu berbicara. Semua orang di sini telah ditekan kekuatannya, hanya binatang guntur yang belum ditekan. Bagus sekali, kalau begitu tolong jatuhkan kami, kata lelaki tua di antara para biksu.
Tapi menjatuhkan begitu banyak orang akan menghabiskan banyak uang untuk diriku sendiri, jadi. Binatang guntur sedikit mengernyit. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat kami menemukan harta karun itu, kami akan membaginya denganmu. Orang tua itu mengerti apa maksud binatang petir itu dan berkata dengan cepat. Beku lain juga mengangguk setuju. Jika Thunder Beast tidak diizinkan menurunkannya, mereka hanya akan diblokir di sini. Harta tidak banyak berguna bagiku, tetapi jika kamu memiliki batu spiritual, kamu dapat memberiku beberapa untuk menambah kekuatan fisikku. Kata binatang guntur langsung. Jelas sekali bahwa binatang petir ini menginginkan batu roh sebelum menjatuhkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka menginginkan batu spiritual, semua biksu tertegun sejenak, dan kemudian saling memandang. Lagi pula, membagi harta hanyalah sebuah kue di langit, dan janji yang tidak diketahui adalah yang paling tidak berharga. Tetapi jika Anda menginginkan batu spiritual, Anda harus membayarnya. Melihat semua orang ragu-ragu, Thunder Beast berkata, saya tidak akan memaksanya. Jika Anda tidak ingin turun, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan membayarnya. Seorang biksu memutuskan untuk mengambil batu roh dengan imbalan kesempatan turun. Pada akhirnya, ada orang yang mau mengambil batu spiritual itu, ada pula yang tidak mau, dan hanya separuh orang yang mengeluarkan batu spiritual itu dan berencana untuk pergi mencari tahu. Dev dan Lin Keting juga bersiap untuk mengambil batu roh, tetapi binatang guntur menolak. Kalian berdua penganut Tao, tidak perlu mengambilnya, kami akan turun sekarang. Setelah binatang petir itu selesai berbicara, dia dengan ringan menyentuh palunya. Boom! Dunia bergetar untuk beberapa saat, lalu guntur dan kilat menyambar. Guntur dan kilat ini berubah menjadi bola cahaya di udara, lalu menyelimuti Dev dan yang lainnya. Thunder Beast mengendalikan bola cahaya dan perlahan mendarat di bawah tebing, mengendalikan kecepatan dengan sangat lambat. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya adalah orang biasa saat ini. Jika terjadi kesalahan, mereka pasti tidak akan selamat. Perlahan, semua orang ditelan kegelapan. Karena mereka tidak memiliki kesadaran spiritual, situasi di sekitarnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam kegelapan ini, banyak orang mulai panik dan nafas mereka menjadi cepat. Bahkan Lin Keting memegang liontin giok penyelamat di tangannya, tampak gugup. Mes, Lin, jangan gugup, semuanya akan baik-baik saja. Dev sangat menghiburnya. Saat menghibur Lin Keting, Dev sendiri memasang ekspresi serius di wajahnya karena dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Kegelisahan ini adalah perasaan bahaya yang mendekat. Dev hanya bisa mengepalkan tinjunya, dan seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tinjunya. Yang lain juga tampak khusyuk, dan ada pula yang berdoa secara diam-diam. Mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih dalam kegelapan. Gemuruh. Tiba-tiba guntur dan kilat menyambar, dan ada secercah cahaya di kegelapan. Semua orang juga memanfaatkan cahaya ini dan akhirnya melihat situasi di bawah tebing tulang patah. Itu bukanlah hamparan salju putih, melainkan tulang yang lebat. Aura jahat yang kental terus datang dari bawah. Bab 4426, apa yang kamu lakukan padaku? Kali ini, ekspresi semua orang menjadi lebih jelek. Lin Keting juga sedikit gemetar dan tanpa sadar bersandar ke tubuh Dev. Dev merangkul pinggang Lin Keting, dan Lin Keting tidak meronta. Saat ini, Anda membutuhkan seseorang yang paling menghibur Anda. Ji Yun di samping tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Namun Zhu Qingxiu hanya memutar matanya dan menoleh ke samping. Ada bahaya. Pada saat ini, Raja Iblis Ji Yun di lautan kesadaran Dev tiba-tiba mengingatkan Dev. Sebelum Dev sempat bereaksi, bola cahaya besar itu tiba-tiba bergetar, dan semua orang merasa pusing. Pada saat ini, ekspresi binatang guntur juga berubah drastis, dan dia dengan cepat mengingatkannya, tetap stabil, saya akan mempercepat. Thunder Beast mengendalikan bola cahaya dan dengan cepat jatuh ke bawah. Terjadi semburan api di sekitar bola lampu tersebut, dan seiring dengan suara dentuman, ternyata terdapat retakan pada bola lampu tersebut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tanpa perlindungan bola cahaya ini, jika orang-orang ini jatuh, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Saat ini, banyak orang yang menyesalinya dan mungkin sebaiknya tidak turun. Anda tidak hanya dapat menyelamatkan batu spiritual, tetapi Anda juga dapat menyelamatkan nyawa. Tapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, semua orang melihat telapak tangan besar menepuk lembut bola cahaya di kegelapan. Boom! Bola cahaya itu langsung hancur. Binatang guntur itu memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh. Yang lain juga jatuh satu demi satu, tubuh mereka jatuh tak terkendali. Lin Keting masih dipegang oleh Dev, memegang erat liontin giok di tangannya, dengan sedikit tekad muncul di matanya. Tapi saat Lin Keting hendak mengaktifkan liontin giok penyelamat nyawa, kekuatan mengerikan menyapu, dan semua orang tersapu oleh kekuatan ini seperti dedaunan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev perlahan membuka matanya dan bangun dari komanya. Ketika Dev membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah lembut Lin Keting. Keduanya masih berpelukan, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Jika mereka bergerak sedikit saja, mereka mungkin akan berciuman. Dev memandang Lin Keting seperti itu dan menjilat bibirnya dengan lembut, api tak dikenal muncul di dalam hatinya. Tapi saat ini, Lin Keting juga tiba-tiba membuka matanya.
Kedua orang itu saling memandang sangat dekat. Lin Keting tersipu, dan Dev juga tampak malu. Kamu, cepat bangun, kamu mendorongku. Lin Keting berkata dengan lembut. Oh maaf. Dev segera bangkit dan kemudian menarik Lin Keting juga. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain. Di bawah kaki mereka, ada banyak tulang mati, beberapa di antaranya telah berubah menjadi bubuk. Di mana yang lain? Kenapa tidak ada tanda-tanda orang lain? Lin Keting bertanya. Aku juga tidak tahu, mungkin jatuh di tempat lain. Ayo kita cari, kata Dev. Ah! Tapi begitu dia mengambil langkah maju, Lin Keting tiba-tiba berteriak. Nona Lin, ada apa denganmu? Dev buru-buru datang dan bertanya. Kakiku sepertinya terluka. Lin Keting mengerutkan kening dan berkata. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menggendongmu? Dev melihat ke kaki Lin Keting dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada kultivasi yang diblokir, Dev dapat membantu menyembuhkan Lin Keting. Cedera ringan ini bukan apa-apa. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, jadi Dev tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Keting menggelengkan kepalanya, berhentilah memelukku, aku khawatir kamu akan memukulku dengan tongkat. Kata-kata Lin Keting membuat Dev langsung tersipu. Lin, maafkan saya tidak bermaksud melakukannya. Kalau begitu, izinkan aku menggendongmu di punggungku, agar aku tidak menabrakmu. Kata Dev sambil berjongkok di depan Lin Keting. Tidak apa-apa, Lin Keting berbaring telentang dan membiarkan Dev menggendongnya di punggungnya. Meski kekuatannya telah tersegel, Dev masih bisa dengan mudah mengendalikan wanita di punggungnya. Bab 4427, apa yang kamu lakukan? Dev menggendong Lin Keting di punggungnya, dan gelombang wewangian dari tubuhnya terus menyebar ke hidung Dev. Di saat yang sama, perasaan lembut yang datang dari punggungnya membuat Dev merasa sedikit putus asa. Lin Keting berbaring telentang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dengan lembut menekan leher Dev dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, kata Ting berwarna merah tua muncul di leher Dev. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Dev bertanya dengan heran. Oh, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sekarang, tolong turunkan aku. Lin Keting berkata sambil tersenyum rahasia. Anda. Dev terdiam beberapa saat, tapi dia masih mengecewakan Lin Keting. Lin Keting tersenyum pada Dev, lalu berjalan ke depan dengan gembira. Dev bingung, dia tidak mengerti mengapa Lin Keting tersenyum, dan senyuman itu sedikit aneh. Memikirkan Lin Keting yang tiba-tiba menekan lehernya barusan, Dev buru-buru menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dev terdiam beberapa saat, tapi dia tetap mengikuti. Tengkorak di seluruh tanah mengeluarkan suara berderit saat diinjak, tapi Lin Keting sepertinya tidak takut lagi. Setelah mereka berdua berjalan dalam jarak tertentu, mereka menemukan bahwa masih tidak ada orang lain di sekitar. Namun tepat di hadapan mereka, muncul sebuah rumah. Rumah ini tidak terbuat dari batu bata dan batu, melainkan lebih seperti dibangun di dalam kehampaan. Karena rumahnya menjulang, dan seiring dengan terpuntirnya ruang hampa, maka rumah tersebut pun ikut terpelintir dan berubah bentuk maju mundur. Apakah kita berada dalam ilusi? Lin Keting mengerutkan kening saat melihat rumah yang tiba-tiba muncul. Tidak mungkin. Jika kamu berada di bawah ilusi, aku akan dapat mendeteksinya dengan segera. Dev menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatannya telah ditekan, lautan kesadaran Dev tidak terkalahkan. Untuk mencapai ilusi, Anda harus mengendalikan lautan kesadaran lawan secara diam-diam. Tapi lautan kesadaran Dev dijaga oleh iblis besar seperti Raja Iblis Ciyun, belum lagi Daluo Jindian. Ilusi macam apa yang bisa mengendalikan lautan kesadaran Dev? Ada apa dengan rumah itu? Kelihatannya tidak nyata. Lin Keting bertanya dengan bingung. Apakah kamu ingat bahwa binatang petir mengatakan bahwa penggarap iblis meninggalkan jiwa yang tersisa? Rumah ini mungkin adalah tempat tinggal sisa jiwa penggarap iblis. Karena yang tersisa dari pembudidaya iblis hanyalah secercah sisa jiwa, bukan tidak mungkin membangun rumah di dalam kehampaan. Ayo pergi ke sana dan melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah dengan rasa ingin tahu. Lin Keting mengikuti Dev, tanpa sadar tubuhnya semakin mendekati Dev, dan dia hampir memeluk Dev. Entah bagaimana, dia merasa aman bersandar di belakang Dev. Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Dev, rasa aman yang diberikan pria ini kepada saya adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ketika kedua orang itu sampai di rumah ilusi, pintu rumah perlahan terbuka. Saat ini, Dev dan Lin Keting sama-sama merasa sedikit aneh. Tapi sudah sampai di sini, Dev dengan berani masuk, diikuti oleh Lin Keting. Kekuatan keduanya ditekan, namun mereka berani masuk. Memang agak berani. Tapi saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup, dan pemandangan di depan mereka berubah. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah sebuah aula besar. Aula utama sangat megah. Jelas berbeda dari rumah kecil yang baru saja mereka lihat. Di kedua sisi aula utama, lebih dari selusin monster batu yang tampak aneh tersusun rapi, dengan api menyala di mulut setiap monster batu, menerangi bagian dalam aula utama dengan sangat terang.
Di tengah aula, seorang pria acak-acakan duduk membelakangi Dev dan yang lainnya. Bab 4428, Merebut Tubuh. Dev tidak dapat mengetahui secara sekilas apakah orang ini adalah sisa jiwa atau tubuh fisik. Senior, kami tidak berniat menyinggung, dan kami mohon maaf, senior. Dev menangkupkan tinjunya ke arah pria itu dan berkata, tidak peduli siapa orang lain, Anda harus selalu bersikap sopan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang, jadi dia hanya bisa menurunkan sikapnya. Pria itu perlahan berbalik dan menatap Dev dengan matanya yang dalam. Dev menatap langsung ke mata orang lain tanpa rasa takut. Dia yakin bahwa orang tersebut adalah tubuh dari jiwa yang tersisa. Tidak ada niat untuk tersinggung. Pria itu berdiri perlahan, Anda jelas datang ke sini, dan Anda masih mengatakan tidak ada maksud untuk tersinggung. Hanya dengan begitu Dev dapat melihat seluruh wajah pria itu. Dia ditutupi jubah hitam. Saat pria itu berdiri, gelombang aura jahat yang dingin menerpa wajahnya. Melihat sisa tubuh pria itu, Dev ingin mengutuk, mengapa kamu berpura-pura menjadi begitu keren? Jika Dev tidak ditekan, dia pasti sudah mulai memarahinya sekarang. Namun kini, masyarakat harus menundukkan kepala di bawah atap dan hanya bisa bertindak pengecut. Senior, kami hanya penasaran, makanya kami datang ke sini. Kami sama sekali tidak punya niat lain. Dev mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Jika orang ini mengambil tindakan, Dev tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi lebih baik jangan memprovokasi dia. Ya, kami hanya penasaran. Jika kamu tidak menyukainya, kami pergi sekarang. Ketika Lin Keting melihat ini, dia segera membawa Dev dan berencana pergi. Ingin pergi. Pria itu berbicara, tanpa izin saya, Anda tidak bisa pergi dari sini. Sejujurnya, akulah yang membawa kalian berdua ke sini. Kalau tidak, mengapa orang lain tidak bisa melihat aula ini? Aku tidak tahu senior mana yang sengaja membawa kita ke sini. Dev merasakan firasat buruk di hatinya saat ini. Dia merasa bahwa sisa jiwa kultivator iblis ini mungkin akan merebut tubuhnya. Meskipun kekuatannya akan sangat berkurang setelah merebut tubuhnya, itu masih lebih baik daripada menjadi gumpalan sisa jiwa yang terperangkap di sini sepanjang waktu. Kalau begitu, orang ini pasti ingin mengambil tubuhnya sendiri. Tidak apa-apa, saya sudah berada di sini selama ribuan tahun, tetapi saya terjebak di sini meskipun saya telah berkultivasi. Saya sedikit tidak mau melakukannya. Jadi aku perlu meminjam tubuhmu untuk meninggalkan tempat jelek ini dan menikmati dunia luar. Pria itu mengatakannya tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Keting mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dev juga mengerutkan kening, senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda ingin kami membawa Anda pergi? Dev masih berpura-pura tercengang. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Pria itu tertawa, dan senyumannya sangat sinis. Lin Keting memandang Dev dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, apakah kamu bodoh? Dia akan mengambil tubuhmu darimu. Dia akan mengambil alih tubuhmu, dan kemudian kamu akan tamat sepenuhnya. Dev melirik Lin Keting, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika orang ini hanya mengambil mayatnya, Dev ingin dia mengambil mayatnya. Selama dia berani memasuki lautan kesadarannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, Raja Iblis Ciyun akan menghajar orang ini. Meskipun Raja Iblis Ciyun bukanlah lawannya, Daluo Jindian di lautan kesadarannya bukanlah seorang vegetarian. Gadis kecil ini cukup baik dan memiliki pikiran yang cerdas. Pria itu memandang Lin Keting dan mengangguk dengan sangat puas. Mengapa kamu mengambil tubuhnya dan membawaku ke sini? Lin Keting memandang pria itu dengan bingung. Saya sudah berada di sini selama ribuan tahun, dan saya sudah lama tidak mencicipi selera seorang wanita. Setelah saya mengambil alih, pasti ada wanita yang bisa memuaskan saya. Pria itu memandang Lin Keting dengan penuh nafsu. Ketika Lin Keting mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan kemudian kemarahan keluar dari matanya. Bab 4429, tidak akan menyerah. Sialan, kamu hanya sisa kecil, kamu berani berpikir jahat tentang bibiku, hari ini aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Lin Keting marah. Hahaha, kekuatanmu sudah ditekan, tapi kamu masih berani berbicara begitu berani. Pria itu tertawa. Dia tidak takut sama sekali, meskipun dia adalah jiwa yang tersisa dan kekuatannya telah berkurang hingga 1/10. Namun untuk menghadapi Dev dan orang lain yang telah menekan kekuatannya dan hanyalah orang biasa, mereka masih bisa dicubit dengan tangan. Pergilah ke neraka. Lin Keting tiba-tiba membuka mulut dan telapak tangannya, dan tanda di telapak tangannya bersinar terang. Lalu cahaya keemasan melesat ke arah pria itu. Pria itu terkejut dan mundur dengan cepat. Binatang batu di kedua sisi aula tiba-tiba mulai berputar. Cahaya keemasan menghantam binatang batu itu dan terpantul di antara banyak binatang batu, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Melihat pukulannya meleset, wajah Lin Keting menjadi sangat jelek. Karena dia tahu dia hanya punya kesempatan ini. Sosok pria itu kembali ke Dev dan yang lainnya, lalu menatap Lin Keting, matanya penuh amarah. Kamu gadis kecil, siapa kamu? Kenapa kamu memiliki rune yang dia buat untukmu?
Tidak peduli siapa kamu, itu semua karena lelaki tua bau itulah aku berada dalam situasi seperti ini hari ini. Aku hanya ingin melampiaskannya padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan langsung mengangkat Lin Keting. Lin Keting merasa dia kesulitan bernapas dan takut dia akan mati. Lin Keting dengan putus asa meraih liontin giok itu. Ketika dia ingin menghancurkan liontin giok penyelamat nyawa itu menjadi beberapa bagian, cahaya pedang tiba-tiba menyambar. Biarkan dia pergi. Aku melihat Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas pria itu dengan satu pedang. Niat pedang yang menakutkan mengejutkan pria itu dan dia melepaskan Lin Keting. Dengan pedang ini, Dev sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai niat pedang. Wah, kekuatanmu sudah ditekan, tapi kamu masih sangat kuat. Sepertinya tubuhmu memang kuat. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat. Jika tubuh fisik Anda tidak cukup kuat untuk menahan kejang saya, kemampuan Anda untuk ditangkap oleh saya adalah berkah yang telah Anda kembangkan selama ratusan tahun. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju Dev. Dev tidak menggunakan pedang pembunuh naga kali ini, tetapi meninju pria itu dengan pukulan. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, bahkan kekuatan tubuh fisiknya menyebabkan Dev menembakkan ribuan cahaya emas. Pria itu sedikit mengernyit dan tiba-tiba menghilang. Ketika cahaya menghilang, tidak ada lagi seorang pria di aula. Tetapi ketika Dev sedikit bingung, sebuah kekuatan tiba-tiba menghantamnya, dan tubuh Dev langsung terbang mundur. Bang bang bang. Tubuh Dev menghancurkan beberapa monster batu dan menghantam tanah dengan keras. Begitu dia berhenti, Dev mulai muntah darah. Dev. Lin Keting melihat ini dan berlari dengan cepat, menatap Dev dengan gugup. Dev memandang Lin Keting dan terdiam beberapa saat. Jika bukan karena wanita ini, Dev mungkin akan berpura-pura bodoh dan membiarkan pria itu memasuki lautan kesadarannya tanpa curiga dan menangkapnya. Nak, kamu sebenarnya tahu keterampilan tinju dari surga. Jika aku tidak salah, pukulanmu ini seharusnya menjadi keahlian unik Feng Mo. Saya tidak pernah menyangka setelah ribuan tahun, keterampilan unik Feng Mo masih bisa muncul pada biksu muda seperti Anda. Saat aku merebut tubuhmu, aku akan membuat kekuatanmu meningkat pesat. Sosok pria itu perlahan muncul di udara di aula, menatap Dev dan Lin Keting. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tubuhnya. Lin Keting berdiri di depan Dev, memegang liontin giok penyelamat di tangannya. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam dan berkata dengan cepat, Nona Lin, tolong cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Tidak, aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Bab 4430, sangat konyol. Dev menjadi cemas. Jika dia tidak membiarkan orang ini merebut tubuhnya dan memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Jika Anda datang ke sini 2 kali, hidup Anda akan hilang. Gadis kecil, kamu tidak perlu khawatir. Saat aku mengambil tubuhnya, secara alami aku akan mencarimu. Aku ingin melihat apa hubungan antara kamu dan lelaki tua itu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meraihnya dengan telapak tangannya. Lin Keting merasa tubuhnya tertahan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarpun ada liontin giok yang menyelamatkan nyawa, tidak ada cara untuk menggunakannya. Jika kamu mengambil tubuhku, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengambil tubuhku. Saat Dev berbicara, dia berdiri dan tiba-tiba menabrak binatang batu di sampingnya. Dia akan bunuh diri. Pria itu tiba-tiba panik, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan bergegas menuju Dev. Ini adalah niat Dev, dia tidak benar-benar ingin bunuh diri, tetapi dia ingin memaksa pria itu segera memasuki lautan kesadarannya. Jika orang mesum seperti Raja Iblis Ciyun ditemukan di lautan kesadarannya sendiri, maka pria ini pasti tidak akan merebut tubuhnya. Yang diinginkan Dev bukanlah memberi waktu pada pria itu untuk memikirkannya. Wush! Kabut hitam langsung memasuki tubuh Dev dan langsung menuju lautan kesadaran Dev. Dev berhenti, dengan senyum bangga di wajahnya. Melihat senyuman Dev, Lin Keting merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hahaha, aku akan segera bebas, bebas. Pria yang memasuki lautan kesadaran Dev tertawa terbahak-bahak. Setelah berada di sini selama ribuan tahun, dia menjadi gila. Sekarang setelah merebut tubuhnya, dia bisa pergi dengan bebas. Aku bahkan tidak punya waktu luang, jadi kamu bisa bebas. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Siapa? Siapa kamu? Pria itu terkejut. Dia tidak menyangka masih ada sisa jiwa di lautan kesadaran Dev. Raja Iblis Ciyun perlahan muncul, lalu memandang pria itu dengan jijik. Anda, pria itu memandang Raja Iblis Ciyun dan pupil matanya terus membesar, apakah kamu Raja Iblis? Apakah kamu sudah mengambil tubuh ini? Senior, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Raja Iblis telah mengambil tubuh ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani memberimu 100 keberanian. Junior, pergi sekarang. Aku tidak akan pernah berani bertarung dengan senior. Pria itu sangat ketakutan hingga dia berlutut dan berkata kepada Raja Iblis Ciyun sambil gemetaran. Keluar, sekarang setelah kamu masuk, apakah kamu masih bisa pergi? Raja Iblis Ciyun tersenyum dingin, saya tidak memiliki kemampuan untuk merebut tubuh ini. Saya hanya tinggal sementara di sini. Terus terang, saya hanyalah penyewa, dan dia adalah pemiliknya. Jika suatu saat dia tidak mengizinkanku tinggal di sini, aku khawatir aku akan kehilangan akal sehatku.
Kamu hanyalah iblis kecil yang lepas, dan kamu masih ingin merebut tubuh ini. Sungguh konyol. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian cahaya keemasan melonjak di lautan kesadaran Dev. Saya melihat kode emas Daluo memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan membuat pria itu meratap kesakitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sisa jiwa Raja Iblis akan berada di lautan kesadaran biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Terlebih lagi, saya tidak menyangka Dev akan memiliki harta karun tertinggi seperti kode emas Daluo di lautan kesadarannya. Pria itu akhirnya menghilang, dan dia masih tidak tahu kenapa. Dev masih tersenyum di sudut mulutnya. Ketika sisa jiwa pria itu benar-benar lenyap, senyuman Dev menjadi lebih cerah. Dia hanyalah sisa jiwa kecil, dan dia masih ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Ketika Dev melihat Lin Keting yang ketakutan dan terikat, dia berencana untuk menggodanya. Si cantik kecil, kakakku sudah ribuan tahun tidak mencicipi selera seorang wanita. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Dev berjalan menuju Lin Keting dengan tatapan menyipit. Lin Keting memandang Dev seperti itu, dan dia tahu bahwa Dev pasti telah dibawa pergi. Jangan kemari, orang jahat. Lin Keting tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Silakan saja berteriak, percuma meski tenggorokanmu patah. Aku ingin kamu merasakan kekuatanku, kata Dev dan bergegas menuju Lin Keting. Bab 4431, beraninya kamu berbohong padaku. Lin Keting menjerit dan hanya bisa memejamkan mata tanpa daya, air mata mengalir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan pengekangan Lin Keting tiba-tiba menghilang. Bahkan aura di sekitarnya pun menghilang. Melihat Dev yang bergegas ke arahnya, Lin Keting berbalik dan lari, berkata sambil berlari, jika kamu berani menyentuhku, tuanku dan ayahku tidak akan melepaskanmu, mereka akan menyiksamu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Lin Keting hendak memecahkan liontin giok penyelamat di tangannya. Jangan lari, aku belum dibawa pergi. Ketika Dev melihat Lin Keting menangis ketakutan, dia buru-buru berkata dengan keras. Lin Keting tertegun sejenak, lalu memandang Dev dengan hati-hati, memegang liontin giok di tangannya, siap menggunakannya kapan saja. Kamu benar-benar belum dirampok? Lin Keting bertanya. Sungguh, sisa jiwa kecil itu masih ingin menangkapku. Idenya terlalu indah. Aku telah menghancurkannya di lautan kesadaran. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pengekang di tubuhmu dan aura utama telah hilang? Dev berkata cepat. Lin Keting melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang seperti ini. Kemudian dia memelototi Dev dan berkata, oke, kamu berani berbohong padaku. Jika aku tidak melarikan diri sekarang, apakah kamu akan membunuhku? Lin Keting merasa malu untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tidak, itu hanya lelucon. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Apakah aku masih manusia? Tetapi kamu mengatakan bahwa ayahmu dan tuanmu tidak akan melepaskan aku, lalu siapa ayah dan tuanmu? Dan apa yang dimaksud orang itu dengan Taoisme? Mungkinkah ayahmu adalah seorang pendeta Tao? Dev ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui detail Lin Keting. Pendeta Tao juga bisa menikah dan memiliki anak, tetapi Dev mengetahui bahwa ketika dia berada di kuil Leiming, guru Tao Fuxu dari kuil Leiming memiliki seorang putri. Oleh karena itu, kemungkinan besar ayah Lin Keting adalah seorang penganut Tao yang berpengalaman. Ayahmu adalah seorang pendeta Tao. Seluruh keluargamu adalah seorang pendeta Tao. Jangan pernah berpikir untuk menanyakan detailnya padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu orang jahat, kamu hampir memanfaatkanku sekarang. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Dia terlihat sangat marah, lagi pula, dia ketakutan setengah mati sekarang. Saya siap untuk dilanggar. Ah, Dev ingin mengejarnya, tapi begitu dia bergerak, tubuhnya hanya merasakan sakit yang menusuk, lalu dia jatuh ke tanah. Dia baru saja terluka parah, dan momen ini secara langsung mempengaruhi lukanya. Ketika Lin Keting mendengar teriakan Dev, dia hanya menoleh ke belakang dan berkata dengan hati-hati, berhenti berpura-pura, cepat bangun, jangan berbohong padaku. Engah. Dev memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ketika Lin Keting melihat ini, dia tahu bahwa Dev tidak berpura-pura, jadi dia bergegas dan berkata dengan ekspresi bingung, apa kabar? Aku khawatir aku akan mati. Dev berkata dengan lemah. Dia baru saja terluka, dan meskipun tubuhnya menguat, rasanya seperti hancur saat ini. Ah, serius sekali. Kalau begitu cepat sembuhkan dirimu. Apakah kamu punya obat mujarab? Lin Keting bertanya dengan bingung. Dev mengangguk, saya punya obat, tapi semuanya ada di ring penyimpanan dan saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Sekarang kekuatan saya tersegel, saya tidak punya cara untuk menyembuhkan. Engah. Tepat setelah dia selesai berbicara, Dev menyemprotkan seteguk darah lagi. Lin Keting menjadi cemas sekarang, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Dev, lalu bertanya, jika kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang, bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri? Tentu saja, saya seorang apoteker, tetapi ada segel di sini. Bagaimana cara memulihkan kekuatan saya? Dev menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa daya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cari orang lain, lalu pergi dari sini. Tidak mungkin,
Kubilang aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, aku punya cara untuk memulihkan kekuatanmu. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting, jadi dia berjalan ke samping dan menggumamkan sesuatu. Bab 4432, terlalu jahat. Tanda di telapak tangan Lin Keting tampak menjadi hidup, dan kemudian melayang ke udara. Berdengung. Saat kehampaan bergetar, semua batasan menghilang dalam sekejap. Dev juga merasa seluruh kekuatannya bisa digunakan. Dev memandang Lin Keting dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Keting bisa melanggar batasan ini. Sekarang kamu bisa menyembuhkan. Lin Keting memandang Dev dan berkata, apakah kamu melakukan pembatasan ini? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa kamu? Dev memandang Lin Keting dengan mata waspada. Tidak, ini bukan batasan yang saya buat. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini diatur oleh tuanku. Aku hanya menggunakan rune tuanku untuk melanggar batasan ini. Lin Keting dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan. Tuanmu, kenapa dia membuat larangan? Lalu apa tujuanmu di sini? Dev terus bertanya. Lin Keting sedikit mengernyit dan tampak sedikit malu, tapi akhirnya dia berbicara dan mengikuti Dev. Setelah Dev mendengar ini, dia hampir mati marah. Ternyata medan perang para dewa dan iblis ini tidak lagi seperti aslinya. Tuan Lin Keting telah membatasi medan perang para dewa dan iblis ini. Patung batu, harta karun di depan, dan bahkan mantra sihir semuanya telah diatur sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menarik orang dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan batu spiritual. Lin Keting di sini bukan untuk mencari harta apapun, tetapi untuk mendapatkan batu spiritual. Pantas saja Lin Keting tidak tertarik pada apapun, dan dia bisa dengan mudah melewati formasi hantu batu raksasa. Kali ini, Lin Keting benar-benar mendapatkan banyak batu spiritual dengan memungut biaya masuk dan melelang senjata ajaib tersebut. Namun, Lin Keting tidak mengharapkan kemunculan tiba-tiba dari binatang guntur dan sisa jiwa dari pembudidaya iblis. Itu sebabnya Lin Keting berpikir untuk pergi nanti, tapi tidak ada yang mengatakan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kamu benar-benar menipu orang untuk mendapatkan batu spiritual. Jahat sekali. Dev berkata tanpa daya. Siapa yang jahat? Keterampilan dan senjata ajaib itu nyata, tidak bohong. Lin Keting membalas. Apakah tuanmu orang dari surga? Dev mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Jika aku tidak memberitahumu, jangan pernah memikirkannya. Aku bisa memberitahumu banyak hal. Itu sudah cukup bagiku. Cepat sembuhkan lukamu. Jangan pernah memberitahu orang lain tentang masalah ini, kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Lin Keting memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Keting, tetapi karena Lin Keting tidak mengatakan apa-apa, Dev tahu untuk tidak bertanya lebih jauh, jika tidak, dia akan sangat mengganggunya. Oke, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu, tapi ingatlah untuk mengembalikan koin roh emas ungu yang kamu bohongi padaku saat kamu keluar. Kata Dev. Kamu pelit, aku akan mengembalikannya padamu ketika waktunya tiba. Lin Keting memutar matanya ke arah Dev. Dev berhenti berbicara, tetapi duduk bersila di samping, mulai menyembuhkan lukanya, dan mengeluarkan beberapa pil dari ring penyimpanan untuk diminum. Dia juga memberi Lin Keting beberapa pil. Meskipun Lin Keting tidak terluka, dia ketakutan dan membutuhkan pil yang menenangkan. Setelah sekitar 1 jam, cedera Dev hampir sembuh dan kekuatannya pulih, jadi cederanya bukan apa-apa. Lin Keting memandang Dev dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat bingung dan penasaran dengan Dev. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi dia mampu menggunakan niat pedang, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Yang terpenting dia tidak hanya mengetahui formasinya, dia juga seorang apoteker. Dia hanyalah talenta serba bisa. Cedera serius seperti itu hampir sembuh hanya dalam waktu 1 jam. Ayo pergi, cari orang lain. Sekarang setelah larangan dicabut, mungkin banyak orang yang tertarik. Dev berdiri dan berkata pada Lin Keting. Bersambung.